Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pelajaran ekonomi. Kali ini kita masuk ke materi pokok tentang analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Kompetensi dasar yang harus kalian miliki 3.2 dan 4.2. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengenal fungsi persamaan dasar akuntansi. Fungsi persamaan dasar akuntansi itu yakni aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Aset itu adalah harta, liabilitas itu adalah kewajiban, dan ekuitas itu adalah modal. Jadi, aset itu adalah aktiva, liabilitas dan ekuitas itu adalah pasifa. Jadi dalam persamaan dasar akuntansi itu aktiva sama dengan pasifa. Nah, kali ini kita akan belajar menyusun persamaan dasar akuntansi. Ini Ibu ambil contoh soal dari buku siswa edisi revisi kurikulum 2013 ya. Nah, ini adalah berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi di Salon Amanda pada bulan November 2013 sebagai berikut. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 dan kita akan menyusun persamaan dasar akuntansinya. Pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat dulu persamaan dasar akuntansinya. Yang pertama adalah kalian buatlah atau catatlah nama perusahaannya. Di sini catat Salon Amanda. Nah, baris yang kedua adalah penyusunan persamaan dasar akuntansi. Dan yang ketiganya adalah periode, untuk periodenya ya. Periodenya berakhir pada bulan November, itu mengacu kepada soalnya ya. Dan yang ke baris keempat dituliskan dalam ribuan rupiah. Maksudnya adalah bahwa di sini nanti di kolom-kolom ini nanti tidak usah dituliskan ribuan rupiahnya karena di sini sudah dicantumkan dalam ribuan rupiah. Nah, kita akan menganalisa satu persatu dari transaksi di Salon Amanda. Tanggal 1. Nyonya Amanda menyetorkan uangnya sebesar 25 juta sebagai modal awal Salon Amanda. Menyetorkan uang berarti ada kas yang masuk dan modal juga masuk. Kas bertambah, modal bertambah. Kita masukkan ke sini tanggal 1. Tanggal 1 ada kas yang masuk sebesar 25 juta dan modal sebesar 25 juta bertambah. Kita kasih keterangan di sini sebagai modal awal. Modal awal. Keterangan ini diisi ketika ada pencatatan modal, baik itu bertambah ataupun berkurang. Nah, yang kedua adalah kita cari lagi tanggal 2 nih, tanggal 2. Nyonya Amanda membeli peralatan untuk salonnya secara tunai. Beli peralatan secara tunai berarti ada uang yang keluar, ada kas yang berkurang dan peralatannya bertambah. Kita tuliskan dalam persamaan dasar akuntansinya tanggal 2 berarti ada kas yang berkurang. Ada yang berkurang sebesar 5.000 atau 5 juta. Peralatannya bertambah sebesar 5 juta. Ini dalam sistem akuntansi, tanda kurung ini menandakan bahwa itu jumlah yang harus dikurangi. Ya, mengerti? Nah, sekarang tanggal
Selanjutnya adalah tanggal 5. Tanggal 5, Nyonya Ambana membeli perlengkapan untuk salonnya secara kredit sebesar 2.500.000. Perlengkapan secara kredit berarti menambah perlengkapan dan menambah utang usaha. Ya, nah menambah utang usaha. Kita masukkan ke sini tanggal 5. Tanggal 5 November perlengkapannya bertambah sebesar 2.500.000 karena secara kredit. Nah, berarti utang usaha Nyonya Ambananya bertambah ya sebesar 2.500. Sekarang kita selanjutnya tanggal 8. Tanggal 8 diterima pendapatan untuk jasa rias pengantin sebesar 2 juta. Diterima berarti ada kas yang bertambah, modalnya juga bertambah. Masukkan ke persamaan. Tanggal 8 kas bertambah sebesar 2 juta. Modalnya bertambah 2 juta. Keterangannya apa tadi? Pendapatan jasa. Ya, pendapatan jasa. Nah, sampai di sini apa kalian sudah mulai paham? Kita lanjutkan lagi ke transaksi berikutnya ya. Nah, ini ada tanggal berapa? 17. Tanggal 17. Salon Amanda telah menyelesaikan jasa rias pengantin sebesar 3 juta yang baru dibayar sebesar 1 juta untuk pelanggannya. Berarti yang baru masuk adalah sebesar 1 juta. Nah, semuanya adalah 3 juta. Berarti 3 juta dikurangi 1 juta sebesar 2 juta itu masuk ke dalam piutang usaha. Piutang usaha itu adalah orang lain yang menghutang ke kita. Awas ya, jangan tertukar dengan utang usaha. Ini piutang usaha. Berarti apa tadi? Orang lain atau perusahaan lain mempunyai hutang terhadap kita ya. Yuk kita masukkan ke tanggal 17. Tanggal 17 yang kas yang masuk adalah 1 juta. Kas bertambah 1 juta. Sedangkan modal semuanya adalah 3 juta. Sisanya adalah masih utang usaha yang bertambah 2 juta. Kita kasih keterangan pendapatan jasa. Tanggal selanjutnya adalah tanggal 20. Salon Amanda membayar beberapa beban secara bersamaan. Beban itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam hal ini adalah Salon Amanda. Ini ada gaji karyawan, listrik, sewa usaha. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Di sini tanggal 20 November. Nah, di sini modal, boleh dimodal dulu, boleh dikas dulu. Nah, ya. Nah, ini yang pertama adalah tadi apa? Beban gaji. Dan gaji sebesar 800. Nah, 800 ini adalah beban gaji. Terus yang kedua adalah tadi apa? 300.000 adalah LAT, beban air, listrik, air, dan telepon. Sebesar 300 mengurangi modal ya. Beban listrik, air, telepon. Terus yang terakhir adalah ada beban sewa. Beban sewa sebesar 600.000
rupiah. Kita tuliskan beban sewa. Nah, di sini sebagai pengurang kasnya, tentu kalian boleh menambahkan 800 tambah 300 tambah 600. Boleh di sini satu-satu, 800, 300, 600 boleh, atau boleh kita jumlahkan sebesar 1.700 mengurangi kas ya. 800 tambah 300 tambah 600 sebesar 1.700. Selanjutnya kita ke tanggal 25. Calon Amanda membayar utang usaha atas transaksi yang terjadi pada tanggal 5 November sebesar 1 juta. Tanggal 5 November. Nah, ini ya, membeli perlengkapan secara kredit. Ini berarti apa? Tanggal 25 ini akan mengurangi kas sebesar 1 juta dan utang usahanya juga berkurang ya, karena dibayarkan 1 juta. Kita tuliskan di sini tanggal 25. Tanggal 25 tentunya ini mengurangi kas sebesar 1 juta dan mengurangi utang usaha ya sebesar 1 juta. Terus tanggal 27. Tanggal 27 Salon Amanda menerima pelunasan piutang yang terbentuk pada tanggal 17 November 2013. Penerima pelunasan tanggal 17, yang ini 17 ya. Berarti sisanya berapa tadi? 3 juta kurangi 1 juta adalah 2 juta. Berarti kasnya bertambah, utang usahanya berkurang ya, karena telah menerima pelunasan. Nih, kita tulis tanggal 27 kita masukkan kasnya bertambah 2 juta dan piutang usahanya karena sudah dibayarkan, karena sudah diterima pelunasan, kita kurangkan sebesar 2 juta. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Ini tanggal 30. Nyonya Amanda menarik uang sebesar 500.000 untuk keperluan pribadinya. Untuk keperluan pribadi ini di dalam akuntansi ini disebut dengan prepay, karena menarik uang untuk keperluan pribadi ini disebut dengan prepay. Yuk kita masukkan ke sini tanggal 30. Tanggal 30 berarti ada kas yang berkurang, terus juga ada modal yang berkurang. Ada modal yang berkurang sebesar 500.000 rupiah. Kita beri keterangan ini adalah prepay. Nah, selesai sudah penyusunan tanggal transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Selanjutnya, kalian boleh menjumlahkan dari tanggal 1 sampai 30. Ini caranya 25.000 kurang 5.000 tambah 2.000 tambah 1.000 kurang 1.700 kurang 1.000 tambah 2.000 kurangi 500 ya. Nah, kurangi 500 itu sebesar ini, jumlahnya adalah 21.800 ya. 21.800 itu untuk kas. Utang usahanya juga kita jumlahkan. Nah, ini kurangi ini sama dengan ini ya,
Nah, terus ini juga, karena tidak ada pengurang atau penambah, ini pastinya sama sebesar 2.500. Terus ini juga sama 5.000. Sekarang ini utang usaha. Nah, kurang 2.500 dikurangkan dengan 1.000. Ini kurang ini dengan 1.500. Dan untuk modalnya sama seperti tadi, 25.000 tambah 2.000 tambah 3.000 kurang 800 kurang 3.000 kurang 6.000 kurang 500 ya. Nah, kita hasilnya berapa ini? Hasilnya adalah 27.800 untuk modal. Agar mengetahui belen atau tidaknya, kalian lihat di sini. Aset, nah jumlahkan ini. Ini kas, tambah piutang usaha, tambah perlengkapan, tambah peralatan ya. Kita misalkan nih tambahkan itu ini. Ntar dulu ya. Ini 21 tambah piutang tambah 5.000. Ini adalah hasilnya 29.300. Ini tambah ini ya. Kita tandain saja dengan warna biru. Ini ya. Terus yang pasipa, liabilitas dan ekuitasnya kita tambahkan lagi 1.500 ini ya. 1.500 ditambah 27.800. Ini 1.500 tambah 27.800 sama dengan 29.300. Sama ya. Nah, ini tambah ya, kita kasih warna. Nah, ini ya 1.500. Nah, ini dan ini sama mempunyai nilai 29.300. Selesai sudah penyusunan dari pencatatan persamaan dasar akuntansi. Mudah-mudahan kalian mengerti dan memahami apa yang Ibu jelaskan. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.